Bab 18b. Mas, masih marah. Anjani menyodorkan air putih untuk Panji yang masih menikmati bakmi Jawa goreng dalam diam. Setelah menghabiskan waktu di alun-alun kidul, dan mengelilingi jalanan sekitar Malioboro, Anjani memang mengajak Panji ke warung bakmi goreng kesukaannya dulu. Ia selalu memesan nasi goreng petai pedas, masakan kesukaannya. Bakminya enak. Anjani duduk di hadapan Panji sambil menopang dagu. Ia berusaha memasang wajah semanis mungkin, tetapi pria itu masih mengacuhkannya. Jam kuno di ruang tengah terdengar berdentang satu kali. Artinya waktu sudah sangat larut, tetapi mereka masih juga belum memejamkan mata. Eyang sudah berangkat ke warung gudeg, karena pawon akan mulai dinyalakan kembali untuk memasak pada tengah malam. Kalau begitu aku mau tidur dulu. Anjani akhirnya menyerah setelah tidak mampu membuat Panji melirik kepadanya. Jangan lupa nanti semua lampu dimatikan, dan semua pintu dikunci. Panji hanya mengangkat bahu sekilas. Setelahnya ia sibuk kembali dengan aktivitas makannya. Tetapi ekor matanya tidak berhenti memperhatikan langkah gemulai sang istri, menikmati lekuk-liku tubuh ramping Anjani, yang hanya terbalut baju tidur pendek dari batik berlengan kerut. Sesungguhnya jantungnya berdebam tidak karuan, mengingat mereka hanya berdua saja di rumah besar itu. Ia tidak takut pada hantu yang konon sangat menyenangi rumah kuno, Panji justru takut jika nanti dirinya hilaf. Ibarat rembulan, Anjani adalah purnamanya. Sinarnya sudah menembus relung hati yang terdalam, membebaskannya dari gulita tanpa warna. Benar, hidupnya bergelimang harta dan kasih sayang keluarga, dan kini bertambah ia mendapatkan istri yang demikian menggoda sanubari. Panji menggeser kursi ke belakang, hingga menimbulkan bunyi gesekan keras dengan lantai di bawah. Setengah berlari ia menuju ke arah kamar, di mana telinganya barusan mendengar jeritan ketakutan dari mulut Anjani. Ia tidak memedulikan lagi makanan yang masih separuh di piring, baginya keselamatan sang istri jauh lebih penting. Pria itu membuka pintu dengan panik. Bola matanya nanar mencari sosok, yang sudah membuat dirinya khawatir setengah mati. Jani, kamu kenapa? Pria itu berteriak, sambil berlari cepat menyeberangi ruangan. Panji berjongkok di depan tubuh Anjani, yang meringkuk bak terenggiling di pojokan kamar yang agak gelap. Ketika pria itu menepuk punggungnya, Anjani menjerit kecil sebelum membekap mulut dengan tangan. Sorot matanya terlihat khawatir. Ada sebutir kristal mengambang tak kentara di sudut mata, dan sebelum dapat melakukan apapun, Anjani sudah menerjangnya. Aku takut. Tadi ada kecoa di atas kasur, rengek Anjani dengan tubuh menggigil, sementara kedua tangannya memeluk erat leher Panji, hingga setengah mencekik. Isakan kecil terdengar dari mulutnya, membuat tubuh kecilnya bergetar menahan guncangan. Antara ingin tertawa dan mencemooh, tetapi demi merasakan ketakutan yang dialami sang istri, akhirnya Panji memilih diam. Tangannya membelai rambut panjang Anjani, untuk sekadar memberikan ketenangan, sementara Anjani masih sesenggukan di balik punggungnya. Panji dapat menarik napas lega, ketika tubuh menggigil Anjani mulai merileks, tangisnya pun sudah mereda. Sudah. Aku pikir kamu hanya takut dengan ulat, masa sama kecoa juga takut sih? Cibir Panji, yang langsung dibalas dorongan sadis dari Anjani. Tubuh Panji terjengkang dengan tidak elit, bokongnya mencium lantai terlebih dahulu. Pelototan garang dari Anjani membuat Panji serasa tidak berdaya. Sepertinya ia terkena karma, karena tadi sudah menginjak sang kecoa kecil, yang tidak memiliki kekuatan melawannya yang sebesar gajah. Kalau tidak niat menolong, ya sudah jangan datang ke sini tadi. Lagian, siapa sih yang mau punya fobia pada makhluk kecil, jorok, dan kotor itu? Panji masih terpana, bergeming dengan posisi duduk tidak elegannya.
Sementara Anjani melangkah setengah menghentak, menuju ke atas kasur. Ia masih melirik sengit sejenak kepada Panji, sebelum menarik selimut menutupi seluruh tubuh. "Kamu jadi istri kok tega banget sih?" Suara Panji yang dingin membuat Anjani digayuti rasa bersalah. Matanya mengawasi ketika Panji keluar dari kamar, tanpa menoleh sedikit pun kepadanya. Anjani sebenarnya merasa sudah sangat keterlaluan, tetapi pria itu juga tidak mengetahui betapa dadanya sedang merinding disko sekarang. Lututnya masih lunglai, sementara jantungnya seperti mengancam untuk meledak. Hatinya bersumpah, tidak mungkin melupakan hangatnya dada pria itu kala memeluk tubuhnya, membuat dirinya seperti sudah kehilangan akal waras saja. "Loh kok, Mas kesini lagi?" Anjani sampai terbangun dari ranjang, ketika tanpa permisi Panji sudah mengambil posisi di sampingnya, menginterupsi lamunannya yang masih terkembang seluas layar perahu cadik. Panji terlihat mengambil posisi nyaman, berbaring telentang dengan satu tangan sebagai bantalan. Sementara Anjani mulai dilanda kecemasan berlebihan. "Kita kan suami istri. Memangnya kamu mau yang mencurigai kita, ketika menemukan ternyata kita tidur di kamar yang berbeda?" Tapi ada kilat geli di mata kelam Panji, ketika melihat Anjani mulai menyelimuti dirinya demikian rapat. Rencana jahil tersusun begitu saja di dalam otaknya, dan langkah pertama yang pria itu lakukan adalah menarik selimut itu sejauh mungkin. "Kamu tidak memerlukan benda sialan itu. Sekarang mendekat ke sini. Aku tidak mau. Jangan bermimpi Mas dapat memperkosaku ya." Anjani menyilangkan kedua tangan di depan dada, ketika tidak dapat menjangkau selimut yang kini terpuruk nista di lantai. Kini ia merasa seperti tikus kecil, yang tengah menanti eksekusi terkaman dari seekor kucing anggora besar. Anjani menggeser tubuh ke tepi ranjang, berusaha menjauhkan diri dari jangkauan tangan Panji. "Ya Tuhan, Jani! Sejak kapan ada seorang suami yang memperkosa istrinya sendiri? Aku hanya memintamu tidur di dekatku, bukan mau memanfaatkan situasi. Tapi, kalau kamu memang menginginkannya, aku sungguh tidak keberatan." Kerling Panji genit, hingga membuat Anjani serasa hampir pingsan. "Ih, Mas Panji rese deh." Dengan gemas Anjani melemparkan satu guling besar ke muka Panji, yang ditangkap dengan sigap oleh kedua tangan kukuhnya. Tanpa disangka, Panji juga melempar jauh guling itu ke atas lantai. Masih dengan keterpanaannya, Anjani tidak dapat melawan ketika kedua tangan Panji menyeret tubuhnya, hingga kini membeku di dekat suaminya. Panji memenjarakannya di bawah tubuh yang penuh otot, dan Anjani tidak memiliki kekuatan, meski hanya sekadar mendorong kumpulan daging kenyal itu untuk menjauh. Mulanya Anjani ingin melawan, tetapi mata penuh pijar cahaya bintang pagi Panji segera menguncinya. Mereka hanya saling bersitatap, lama dan mengalirkan gelombang dewa amor di sekitar mereka. Telapak tangan Panji menyingkirkan sejumput anak rambut di kening Anjani, hingga wajah bak bulan purnamanya terpampang begitu indah. Wajah ayu Anjani, hidung bangirnya, mata bening dengan naungan bulu mata nan lentik menggoda, dan bibir penuh yang serupa candu bagi Panji. Panji sadar, Anjani menawan dengan segala kesederhanaan yang dimiliki. Ia tidak pernah menjadi orang lain jika bersamanya. Satu hal yang tidak ditemui pada sosok Joanna. "Anjani, malam ini jadilah pengantinku yang sesungguhnya. Karena aku mencintaimu, sangat mencintaimu."